nih kabarnya sekalian di rumah? Semoga diri yang ada di rumah masih dalam keadaan sehat dan selalu dengan Allah ya Brils. Nah, dalam kesempatan kali ini kami juga kembali menemani Brils di rumah dalam waktu senggangnya, waktu santainya, atau bahkan waktu belajarnya nih Brils. Nah, benar banget tuh Brils. Dan untuk Brils yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan ya. Betul banget. Nah, kalau gitu kita langsung saja masuk ke segmen pertama, yaitu segmen Ma News, Ma2 News. Nah, jadi dalam Ma News kali ini ada kakak kelas kita yang mendapat 2 prestasi loh, Fadila. Wah, siapa aja itu? Nah, jadi kakak kelas kita yang mendapat 2 prestasi tersebut adalah Kak Habibie Fauzan Hendriansyah. Nah, prestasi yang didapat sendiri itu adalah juara 2 National Speech Contest yang diselenggarakan oleh Ponpes Al Muntazam 1 Kuningan Timur Jawa Barat, dan yang kedua yaitu juara 2 National Speech Contest yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Sumberjo Tanggamus Lampung nih Brils. Wah, hebat banget ya Brils. Dan selain prestasi ada juga nih berita lainnya, yaitu pelantikan Dewan Ambalan Kepengurusan Pramuka Depan Ain Sangadi periode 2020 sampai 2021 pada tanggal 4 Februari. Dan untuk berita selanjutnya nih Brils, ada yang kalian tunggu-tunggu nih. Wah, berita apa itu? Yaitu Nostalgia ke-31 Hutman 2 Samarinda. Wah, menarik banget ya berita kali ini. Kalau boleh tahu Fadila, lomba-lombanya ini apa aja ya? Nah, untuk lombanya ini, yang khusus untuk internal 2 ada presenter. Dan untuk SMP ada storytelling dan desain poster digital. Dan untuk SMA ada videografi dan esai. Wah, menarik banget ya berita dan lomba-lombanya tadi. Nah, untuk beri sekalian di rumah, ayo ikut demi meramaikan Hutman 2 nih. Bener banget, jangan lupa ikut lombanya ya Bril. Bener tuh. Nah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke segmen kedua, yaitu segmen Install Inspiration Talk. Nah, di sini kita sudah bersama 2 narasumber kita nih, Brils. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita ini, gimana kalau kita kenalan dulu sama mereka? Silakan kepada kakak yang berada di sebelah kanan saya untuk memperkenalkan diri, Kak. Halo semua, nama saya Muhammad Evelyn Rizkollah Limbong dan saya berasal dari kelas 11 Bahasa. Halo semua, nama saya Habibie Fauzan Hendriansyah. Saya dari kelas 11 IPS 2. Wah, nah kita kan sudah kenalan juga nih ya sama sama narasumber kita dengan Kak Evelyn dan Kak Habibie. Mungkin dari Kak Evelyn dan Kak Habibie ini bisa diceritakan dong prestasi atau lomba yang sangat membekas. Kan Kak Evelyn dan Kak Habibie ini juga siswa yang berprestasi ya, banyak prestasi. Mungkin bisa diceritakan atau dibagikan kepada teman-teman yang di rumah prestasi kita, lomba-lomba yang mungkin sangat membekas bagi kakak-kakak. Silahkan dari Kak Evelyn. Prestasi yang sangat membanggakan bagi saya itu mungkin tahun lalu ya di Sonic Linguistic 2020 itu ada lomba storytelling bahasa Inggris dan saya menang juara 1. Alhamdulillah. Itu sangat membanggakan bukan hanya bagi diri kakak tapi juga bagi keluarga ya. Iya, soalnya itu kan pertama kali saya menang lomba nasional kan, jadi saya bangga, bersyukur banget. Sangat membekas ya. Ya, silahkan dari Kak Habibie. Sebenarnya dari semua lomba yang saya pernah ikuti, yang favorit, yang paling saya bangga itu ketika saya sama Evelyn menang, dan itu di kompetisi yang sama, itu namanya Sonic Linguistic, itu di Maniche Serpong, itu di Tangerang sebenarnya. Dan itu saya menang juara 1 speech tingkat nasional, alhamdulillah juga. Itu saya dan Evelyn dia menang juara 1 storytelling. Jadi kita berdua menang di sana gitu, mempersembahkan dua. Luar biasa banget ya, sebagai kebanggaan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga teman-teman dan keluarga juga. Iya. Nah, kalau begitu kita langsung saja nih Kak, masuk ke pertanyaan pertama ya. Mungkin bagi Kak Evelyn dulu nih saya mau nanya. Kan kakak ini kan jago dalam speaking English, pintar berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari juga. Mungkin kakak bisa ceritakan dong awalnya dulu berbahasa Inggris itu belajarnya gimana? Oh, baik, jadi saya dulu belajar bahasa Inggris itu dari kecil ya, waktu saya masih TK, masih kecil banget, umur saya masih muda, Masih balita ya. juga ya. Jadi karena bapak saya itu adalah seorang dosen bahasa Inggris sama teknologi, ya saya diberi didikan oleh bapak saya tentang
hal-hal berbahasa Inggris yang banyak gitu. Jadi antara kosakatanya yang banyak saya pelajari, banyak mendengarkan, banyak juga menulis gitu kan. Nah, ya jadi selama waktu berlalu saya bisa bahasa Inggris. Terbiasa dari kecil ya. juga ya. Kalau dari Kak Habibie gimana Kak ceritanya? Dulu itu saya itu sering nonton film aja. Saya nonton film, sering main game, sama saya juga sering dengerin musik. Walaupun pada dasarnya dulu sering nonton film, lebih ke film sih, karena pas umur 3 tahun itu pas masih kayak masih balita gitu, nontonnya sudah kayak film barat gitu. Walaupun itu nggak disuruh sama sekali, cuman pas hari itu ada kaset CD-nya itu, ya udah saya setiap pagi nonton itu terus. Itu dalam nonton kan masih katanya kan masih tadi 3 tahun ya Kak. Iya. Kecil. Itu Kakak ngerti nggak Kak dengan yang mereka omongkan gitu? Ngerti apa enggaknya nggak ngerti kayaknya. Saya juga nggak tahu saya ngomong apa hari itu. Pokoknya saya Yang penting nonton. ya yang penting nonton, ngikuti mereka ngomong apa walaupun itu gibberish itu nggak jelas. Ya itu. Jadi bukan lewat formal gitu Kak, nggak pernah ikut tes mungkin atau bimbel di luar? Masalah bimbel, saya lebih ke otodidak sih. Pernah hari itu sekali ikut bimbel dan itu pas masih kelas 3. Saya nggak bakal menyebutkan tempatnya. Cuman hari itu pernah 1 hari di sana. Kayak kemarin itu tuh daftar, besoknya masuk dan pas kayak ngeliat itu materinya sama. Ya dikasih kayak di sekolah juga gitu. Jadi apa bedanya ya udah. Iya, Jadi terasa. besoknya merasa kayak sama aja kayak sekolah. Ya jadi skip. Jadi kayak merasa otodidak. nggak cocok kayak Ya gitu nggak cocok. kakaknya. Ya jadi lebih enak belajar sendiri otodidak gitu. Kalau dari Kak Evelyn dulu pernah les bimbel gitu atau enggak Kak? Kalau saya sih autodidak dan juga diajarkan. Saya belajar bahasa Inggris itu dari TK ya sama SD ya dari selama 6 tahun. Dari umur yang kecil juga Iya. seperti Kak Habibie. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, pasti kan orang-orang tuh kalau misalnya awal untuk public speaking gitu tuh kayak gugup kayak gitu, kayak takut Takut. gitu. Nah untuk cara tips-tipsnya nih Kak kayak mana? Ini cara orang berbeda-beda. Saya coba bakal bilang aja, cara orang berbeda-beda. Gugup apa enggaknya itu sebenarnya semua orang pasti bakal gugup. Najwa Shihab pun yang memang menurut saya itu public speakingnya bagus banget, beliau juga agak gugup gitu Masih kalau berasa takutnya. ya. Jadi kayak perutnya rasa kayak agak kecil, kayak nggak jelas gitu kan. Mules. Nah itu kalau saya personally itu saya lebih damaikan diri sendiri. Gimana damaikan diri sendiri? Ngomong dulu dengan diri sendiri. Bayangkan kayak kita adalah audience dan kita di saat waktu yang bersamaan kita juga orang yang ngomong. Kalau kita bisa damai dengan diri sendiri, kita damai dengan orang lain. Jadi ya intinya kayak harus kita Tenangkan bisa diri ya dulu. bisa cooperate bisa kerjasama dengan diri kita sendiri. Bisa kendalikan diri. Ya bisa juga. kendalikan diri. Jika sudah bisa, nanti public speaking itu bakal lebih mudah. Kalau dari Kak Evelyn tipsnya gimana Kak menenangkan diri gitu Kak? Sebenarnya sih sama kayak Habibie ya, mendamaikan diri juga dan selalu mengingat Allah ya, selalu ingat Tuhan karena tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa ya. Dan juga semua orang pasti takut, pasti gugup ya, kayak tangan dingin terus sakit perut gitu. Tapi kalau kita sudah public speaking itu usahakan kita tuh masuk ke dalam dunia pidato kita atau ceritakan itu. cerita yang mau kita bawakan ke orang-orang tersebut. Kayak presentasi, kita masuk ke dalam dunia presentasi tersebut. Jadi kalian membawakan itu berada di dunia kalian sendiri. Nah, kalian jangan pedulikan para audiens. Kalian lihat ya aja, tapi kalian ekspresikan semua hal yang kalian ingin sampaikan dengan bagus dan baik. Jadi kalian tuh kayak gak khawatir tentang apa-apa karena kalian dari diri sendiri, Dari pegangannya Iya. sendiri. Kayak jadi peran utama dalam Iya. cerita. Iya. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin dari kakak-kakak ini bisa bagi tips gimana cara kita biar mudah mempelajari bahasa asing. Soalnya kan di luar sana banyak yang ngeluh, banyak yang sudah merasa susah duluan Banyak yang dalam belajar bingung bahasa mungkin Inggris. mau belajarnya kayak mana. Mungkin dari Kak Evelyn bisa bagi tipsnya nih, gimana cara belajarnya? Baik. Jadi kalau masalah belajar ya tidak ada yang namanya jalan pintas. There are no shortcuts in learning ya. Jadi bagi saya paling efektif itu belajar kalau mendengarkan ya. Jadi antara mendengarkan musik, menonton video pelajaran bahasa Inggris, atau menonton film, menonton video, itu mungkin saya dengarkan berkali-kali, terus saya pahami, saya dengarkan itu kosa-kosakatanya, terus saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terus saya pahami, hafalkan, dan akhirnya bisa. Dan setelah
Pokoknya kalian perbanyaklah belajar kosakata, menghafal. Nah, setelah kalian dapat menguasai berbagai kosakata tersebut, kalian baru belajar aturan-aturannya, grammar-grammarnya gitu. Misalnya di sekolah atau di video-video atau di tempat lain gitu ya. Nah, tapi kan Kak dalam belajar tadi itu kan menghafal banyak kosakata, baru tuh menyusun grammar. iya. Pastinya kan capek nih Kak. Mungkin dari Kakak juga bisa bagi tips untuk mengembalikan semangat kita nih. Soalnya kan menghafal itu dari teman-teman di rumah mungkin sebenarnya menghafal tuh sulit, menghafal tuh nggak bisa mudah. Mungkin bisa bagi tips untuk membangkitkan semangat kita lagi nih. Ya memang nggak mudah sih ya, saya sendiri agak kesusahan ya. Tapi ya terus semangat, pokoknya boleh patah semangat. Karena yang namanya ilmu itu pasti bermanfaat di masa depan yang akan datang. Ya. Kalau dari Kak Habibie gimana Kak tipsnya untuk bisa mempelajari secara mudah dan cepat gitu? Saya tuh lebih ke niat sih, ingat tujuan dari awal. Kalau kita tujuannya mau ke posisi A ya, berarti kita ke posisi A. Jika kita pengen pintar dalam bahasa Inggris, kita kuasai bahasa Inggris, bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar, maka ya kita ingat itu aja. Kalau kita udah niat, maka nanti kerjanya biasanya lancar. Walaupun pada ya nanti di tengah perjalanan kayak agak ya kayak down gitu kan, nggak termotivasi. Cuman bisa ngelihat video-video orang, kayak experience orang gitu, pengalaman-pengalaman orang lain, atau enggak ingat tujuan awal. Karena kalau misalnya ada tujuan tekad yang kuat gitu, nanti ya sedown apapun bakal keinget, oh ya ini kan tujuan awalku. Ya udah nanti lagi terus bangkit ya. lagi jadi. Ya. Tapi kan Kak kalau misalnya dari Kakak yang ini kayak misalnya diperbanyak kosakata kayak gitu kan tadi. Kalau misalnya udah hafal semua nih kosakatanya udah lumayan banyak, tapi dia kalau mau ngomong itu kayak gugup juga, takut juga. Kayak kurang percaya dirinya itu gimana sih Kak? Percaya diri apa enggak? Dulu saya juga pengen jujur aja. Dulu saya nggak berani buat ngomong depan banyak orang. Saya selalu minder ya karena siapa sih yang nggak minder buat ngomong di sama orang-orang banyak gitu kan. Public speaking tuh pasti ngomong dengan orang yang banyak, virtually atau bahkan yang dalam dunia nyata, dan itu ya pasti gugup dan pasti nggak percaya diri gitu. Menurut saya lebih kayak mengatasinya itu tadi mereka kayak lebih ngomong dengan diri sendiri terlebih dahulu. Jika sudah damai sendiri, ya nanti dengan orang lain tuh bakal percaya diri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih banyak ngomong dengan orang lain. Kayak kita bisa ngikut mungkin kayak conference gitu, atau enggak kita kayak mungkin di Ome TV itu kan, ya itu kita bisa ngomong sama orang lain. Kita ngomong sama stranger gitu. Ya, nah itu juga bisa membangkitkan percaya diri gitu. Walaupun itu kayak hal-hal kecil yang kita lakukan, cuma nanti berdampak besar nantinya. Bener banget. Itu menurut saya sih. Nah pertanyaan selanjutnya ini ya lebih enak lomba offline apa online? Kan pasti tuh kayak ada kesusahan itu berbeda-beda kan. Kekurangan dan Ada juga kelebihan kelebihannya masing-masing. kayak gitu Ya. berbeda-beda. Nah mungkin dari Kak Habibie dulu. Saya jujur lebih suka offline. Walaupun pada dasar ya online itu ada beberapa advantage kayak beberapa unggul gitu, hal yang unggul. Cuman saya lebih suka offline. Kenapa? Karena online tuh benar kita kayak daftar lombanya itu lebih mudah. Kayak online itu tinggal mungkin kasih video atau enggak online itu ya live yang memang virtually kita nggak lihat orang-orangnya siapa. Dan untuk daftarnya pun mudah gitu. Kita nggak perlu kayak ke lokasi ini ya, tinggal masukkan Google Form dan jadi gitu. Lebih praktis. Ya lebih praktis. Tapi kalau offline itu menurut saya lebih meminimalisir adanya kecurangan. Saya nggak bilang semua ya, saya nggak bilang semua. Cuman ini bukan lebih kecurang sih, kayak berstrategi. Jadi mereka misalkan kayak lagi perform, lagi tampil di virtual online gitu. Biasanya mereka kayak ngelihat ya misalkan ini kamera, belakangnya itu kayak monitor atau enggak kertas gitu. Benar. Nah itu kan ya saya nggak bakal bilang curang ya, karena itu juga strategi gitu sama orang-orang. Salah sih itu ya tergantung orang. Ada yang menganggap itu benar, ada yang menganggap itu salah. And I think ya itu aja sih menurut saya. Dan kalau misalnya untuk offline itu lebih enak untuk melihat orang lain, ekspresi orang lain kita dapat kayak oh ini orangnya dia senang, oh ini orangnya senang dengan apa yang kita bawakan, oh, ini nggak senang gitu. Dan kalau online ya lebih susah. Ya, nggak mungkin kelihatan orang. Ya kadang mereka matikan kameranya. Susah. Nah, kalau dari Kak Evelyn lebih enakan lomba mana Kak? Kalau saya sih secara pribadi ya, saya lebih suka lomba offline. Kenapa? Karena di saat kita lomba offline ya,
kita tuh terpaksa Untuk perform, tampil, untuk terpaksa maju. tampil. Nah, kalau misalnya online ini ya, kita tuh tampil kayak masih ada keringanan karena kita kan menghadap kamera, Iya, bukan penonton. orang. Nah, jadi kita juga tidak tahu ekspresi mereka sedih atau senang. Jadi kita tuh nggak bisa kayak maksimal gitu. Jadi iya, kayak nggak bisa penuh, nggak bisa bagus penampilan gitu. Nah, terus kalau lomba online itu ya pasti ada banyak kendalanya. Nah, koneksi internet, kalau misalnya lelet itu pasti jelek semua. Benar. Nah, Iya. audio juga kalau Iya. misalnya kurang baik persiapannya itu bisa jelek, tidak bisa kedengaran suara kita gitu. Pengurangan nilai juga ya. Terus video, kalau misalnya tidak ada persiapan matang, kamera yang bagus, lighting yang bagus, atau misalnya videonya nge-lag, nah itu mengurangi poin dari Iya. penampilan kita kalau misalnya lagi lomba gitu. Kalau gitu yang pasti itu masih ada kekurangan dan kelebihan masing-masing juga ya. Iya. Jadi kalau Kak di sini lebih memilih lomba offline ya. Iya, Iya. lebih offline Nah. sih. Wah, kalau begitu bagus-bagus banget ya Brins. Tadi tuh ada motivasi, ada pengalaman, juga ada cerita-cerita dari kakaknya sendiri. Tapi sayangnya waktu kita sudah hampir habis nih dan kita harus segera berpisah. Sebelum berpisah, kami punya pantun loh untuk Brins sekalian di rumah. Jika ada jarum yang patah, Kulit pohon jangan lepaskan. jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.